Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shara ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasul nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, anak-anak Mister yang berbahagia, Mister doakan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita saat ini melaksanakan pesantren kilat ya, walaupun tidak bisa langsung bertatap muka, kita hanya bisa lewat media sosial, lewat video, tapi tetap semangat untuk menjalankan, untuk beraktivitas atau melaksanakan pesantren kilat kita. Nah, adapun judul pesantren kita pada kesempatan ini adalah hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya puasa. Sebelum bisa jelaskan satu persatu, Mister akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian apa itu puasa, pengertian puasa ya. Puasa itu secara bahasa adalah menahan. Imsak itu adalah menahan. Nah, menahan apa? Menahan diri dari segala hal yang dapat menyebabkan puasa batal, ya, itu dari terbit fajar waktu imsak sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Ya, menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang lain yang dapat menyebabkan puasa kita batal. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar, minum, tetapi seluruh anggota badan kita ini puasa, ikut berpuasa. Mata harus berpuasa, jaga pandangan, harus melihat yang baik-baik. Jangan melihat tayangan-tayangan yang tidak baik, gambar-gambar yang tidak baik. Juga mulut berpuasa harus banyak berbicara yang baik, perbanyak baca Quran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara yang baik-baik. Jika tidak mampu, maka hendaklah diam. Itu lebih baik. Nah, itu adalah sekilas tentang pengertian puasa yang bisa sampaikan. Kemudian sebelum Mister masuk kepada materi, juga Mister tekankan di sini, Mister juga sarankan kepada kalian, khususnya yang belum kuat untuk berpuasa dari terbit fajar waktu imsak sampai maghrib, ya. Ini biasanya kelas 1, kelas 2, ataupun kelas 3, ataupun kelas-kelas yang memang belum bisa untuk penuh puasanya, maka sebagai melatih diri bisa saya sarankan kepada kalian
kalian boleh makan sahur terus bukanya jam 10, jam 11 atau jam 12. Ya, setiap hari meningkat 1 jam, 1 jam, 1 jam hingga sampai ke maghribnya. Itu cara kalian melatih diri. Jangan dipaksakan ya. Kalau kalian paksakan tidak mampu, nanti bisa-bisa pingsan kalian. Lapar, nahan lapar dan minum. Nah, baik anak mister yang berbahagia. Yang pertama itu adalah hal-hal yang dapat menyebabkan puasa kita batal adalah makan dan minum dengan sengaja. Itu jelas ya. Nah, itu dengan betul-betul kita sengajakan kita makan. Kita ingat kita sedang puasa terus kita makan, itu batal. Kecuali kalian lupa bangun tidur, itu biasanya terjadi pada puasa yang pertama. Ke dapur kalian, terus ada makanan di atas meja, terus kalian makan. Lagi asik-asik makan, lagi sedang makan, ingat sedang puasa. Nah, maka itu tidak apa-apa, tapi jangan dihabiskan. Begitu kalian ingat, kalian puasa, maka harus berhenti, stop makannya, jangan dihabiskan. Walaupun tinggal sedikit. Jangan pula bilang, nanggung pula nih, sedikit lagi nak habis nih. Habiskan aja lah. Nah, jangan, batal puasa kalian kalau kalian membuat seperti itu. Ya, minum juga sama. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, hal yang dapat menyebabkan puasa kita batal adalah muntah dengan sengaja. Bagaimana caranya muntah dengan sengaja? Kalian mencolok jari kalian ini ke kerongkongan, dalam kerongkongan sehingga kalian muntah. Nah, itu batal puasa kalian, seketika batal. Kecuali muntahnya itu adalah dalam perjalanan, mungkin lagi naik pesawat ya, naik kapal laut atau kapal selam umpamanya, terus kalian muntah, maka itu tidak menyebabkan batal puasa kalian, karena itu bukan hal yang disengajakan. Kemudian apalagi mister yang dapat menyebabkan puasa? Nah, kemudian ini bagi yang perempuan, anak-anak mister yang perempuan yang udah akil balik ya. Nah, ketika kalian sedang puasa terus 5 menit lagi udah mau berbuka, terus alih-alih keluar darah haid kalian. Yang perempuan sudah men ya, yang sudah menstruasi, bukan mencret ya, menstruasi. Nah, begitu 5 menit lagi mau berbuka terus keluar darah haidnya, maka seketika batal. Itu otomatis batal puasa kalian. Ya. Nah, kemudian apalagi yang dapat menyebabkan puasa batal? Berikutnya adalah melakukan hubungan intim ya, bersenggama. Ini yang sudah menikah. Walaupun sedang berpuasa, di siangnya sedang berpuasa terus berhubungan intim atau bersenggama, nah itu batal puasa kita ya, walaupun itu istri kita, apalagi istri orang. Kalau malamnya boleh, boleh kalau malam istri kita, tapi kalau istri orang juga tak boleh walaupun malam, ingat tuh. Nah, itu yang dapat menyebabkan puasa kita batal. Nah, kemudian mister, bagaimana kalau seandainya berenang, apakah batal puasanya? Nah, kalau berenang itu tidak batal walaupun air masuk ke rongga telinga, rongga hidung, kecuali kalian berenang sambil minum, jelas batal itu ya. Kemudian misal kalau nangis, apakah batal puasa? Nangis tidak membatalkan puasa, kecuali kalian nangisnya sambil minum es cendol. Nah, itu batal puasa kalian. Kemudian misal kalau gosok gigi bagaimana? Apakah batal? Gosok gigi tidak batalkan puasa. Tapi kalau odolnya itu kalian makan, odol giginya itu kalian makan, batal puasa kalian. Ya, batal. Kemudian misal kalau infus atau suntik. Nah, kalau suntik sakit, suntik demam seperti itu ya, itu tidak batal puasanya, kecuali infus. Infus itu batal puasa karena itu infus itu adalah air yang merupakan asupan makanan ya, maka batal. Tapi kalau ada yang pakai semprot, yang barangkali yang ada yang asma, penyakit asma, itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa karena itu bukan jenis makanan ya, bukan jenis makanan itu ya, tidak apa-apa, itu tidak batalkan puasa. Nah, terus
Misal kalau kami yang laki-laki yang udah akhir balik terus tidur siang umpamanya. Terus kami mimpi ya, mimpi basah. Keluar sperma kami gitu tanpa disengaja sedang mimpi. Nah, kalau seperti itu tidak batal puasa kalian. Bangun, mandi hadas besarnya atau mandi wajib terus puasa, jangan buka puasa. Kalau tanpa disengaja, kecuali sengaja, kreatif kalian buat yang macam-macam, nah, itu batal. Ya, batal puasa kalian. Ngupil juga ya, ngupil, menggorek telinga itu tidak membatalkan puasa. Ngupil tidak membatalkan puasa. Kecuali upil itu kalian makan ya, batal kalau puasa. Nah, itu hal-hal yang dapat menyebabkan puasa kita batal. Jadi selama puasa yang bisa sarankan ya, bisa sarankan apa namanya? Kalian perbanyaklah baca Al-Quran ya, perbanyaklah berdoa, perbanyaklah sedekah ya, jangan perbanyak TikTok pula di rumah, main TikTok di rumah banyak-banyak ya, itu tidak ada manfaatnya itu. Kalau sekali-sekali boleh, tapi jangan habiskan waktu ke sana. Kalau hilang-hilang stres, sekali-sekali hilang suntuk tak apa-apa, tapi jangan terus-terusan ya main TikTok. Nah, itu saran Mister. Jadi terakhir, apa yang bisa sampaikan ini dicatat baik-baik ya, dicatat baik-baik. Nanti seandainya ada pertanyaan-pertanyaan boleh nanti ya di chat ke Mister langsung, nanti boleh ya, itu mudah-mudahan nanti bisa jawabnya. Demikian barangkali yang bisa Mister sampaikan pada apa materi pada kesempatan kali ini tentang pesantren kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita ya, agar kita dapat melaksanakan puasa ini dari awal sampai akhir. Terakhir bisa sarankan tetap berada di rumah jika tidak ada keperluan-keperluan mendesak untuk keluar ya. Belajar di rumah, semangat tetap belajar di rumah. Demikian, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, as'alu ila ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.